Oke, yang tadi sudah diambil ya. Siapa nih? Ini siapa ini? Imam. Samping Mas Imam? Rifki. Ulang lagi Mas Randy, Mas Aldi. Ya, oke. Udah banyak lah ya. Oke. Ya, sudah. Gede banget. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini sudah diambil kan? Sudah. Kita masuk di mata kuliah apa ini? Jaringan saraf tiruan. Jaringan ya saraf. Oke ya, tiruan. Ya, oke. Ini saya cek dulu apakah nge-record. Record ya. Ya, kita tanggal berapa sekarang? 16 bulan 4 2022. Kemudian pertemuan berapa? 5 nih ya. Pertemuan 5 ya, berarti 2 minggu lagi kita udah UTS ya. Ini kelas SE 19 pagi, shift pagi gitu ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah menginstal apa itu namanya environmentnya gitu ya. Jadi kalau Anda sudah siap ya kelas pagi ini sama skripnya, ini skripnya. Nanti skripnya saya liatin yang 2 versi ya. Skrip yang localhost di sini sama skrip yang online ya, yang online yang ada di Google Colab gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau kasih gambaran besarnya dulu. Jadi kalau di sini kita di minggu-minggu awal, kalau nggak salah di minggu kedua ya, saya sudah sampaikan ini adalah TensorFlow Playground ya, punyanya Google. Di sini kita bisa mensimulasikan ya, bagaimana kita membuat sebuah jaringan saraf tiruan ya. Jadi di sini arsitekturnya kita sudah bahas bagaimana arsitekturnya ya. Jadi arsitekturnya itu katakanlah ada input di sini, kemudian ada hidden layernya ya, kemudian ada outputnya. Nah, saya mau pertegas lagi di sini. Jadi jaringan saraf tiruan kita belum masuk ke mau masuk ke deep learningnya bisa ya. Kita masuk kepada arsitektur ya, arsitektur dari CST gitu ya, atau ANN gitu ya. Yang pertama Anda harus pahami ada yang namanya apa? Ada yang namanya input layer gitu ya, input layer. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada hidden layer. Ya, ada hidden layer. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada output. Ada output layer ya. Kita breakdown lagi. Ya, ada berapa nanti? Ada 3 layer ya, ada input layer, ada hidden layer, sama ada output layer. Nah, kalau di input layer ya, input layer ini ibaratnya jumlahnya fix gitu ya, jumlahnya fix gitu ya, jumlah inputnya gitu ya, jumlah inputnya fix gitu ya. Nah, kalau kita masukkan kepada contoh yang kita miliki sekarang, di sini kita punya sebuah inputan, di mana inputan itu adalah tulisan tangan dari manusia gitu ya. Nah, masing-masing ini memiliki inputan, di mana inputannya adalah tulisan tangan gitu ya. Di sini inputnya itu adalah ada tulisan tangan manusia gitu ya, tulisan tangan manusia. Yang isinya apa? Isinya adalah angka dari berapa? Angka dari 0 sampai 9 gitu ya. Jadi gimana Pak? Jadi dikasih sebuah kertas gitu ya, di sebuah kertas. Nanti manusianya menulis ya, misalnya angka berapa? Angka 0. Angka berapa lagi? Angka 1 gitu. Sampai angka berapa? Angka 9. Yang jadi masalah adalah tulisan tangan manusia itu beda-beda gitu ya. Tulisan tangan manusia itu beda-beda. Kalau ditanya sebenarnya tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah kita akan membuat sebuah artificial system gitu ya, yang dia akan smart gitu ya. Smart di sini
Smartnya apa? Dia bisa membedakan gitu ya. Sistem ini bisa membedakan tulisan tangan manusia gitu ya, tulisan tangan. Kenapa nggak wajah, Pak? Nanti kita sampai sana insya Allah ya, membedakan tulisan tangan manusia. Jadi nanti kita kasih, nanti sistemnya ditaruh di mana, Pak? Mau ditaruh di web juga bisa gitu ya, mau taruh di desktop juga bisa. Tapi kita belum sampai sana, kita masih di sistem besarnya. Jadi nanti final resultnya gitu ya, kita punya sistem di sini. Sistem ini ya bisa dibilang sebuah aplikasi lah ya. Aplikasi, Pak, kita mau taruhnya di mana, Pak? Ya mau di web silahkan gitu ya. Mau ditaruh di desktop silahkan gitu. Pas saya mau coba taruh di mobile gitu ya, ya silahkan ya. Itu nanti bisa, tapi itu ibaratnya di deploymentnya aja lah ya, di fase terakhirnya. Nah, aplikasi ini ya itu akan smart gitu ya. Setelah kita berikan training macam-macam, sudah ada trainingnya, sudah ada bootcampnya gitu lah ya. Sehingga nanti ketika dia ditanya sebuah nilai yang baru gitu ya, oke, katakanlah satu inputannya angka segini gitu ya, nilai segini, ya nanti sistemnya ini kan inputnya ya, ini adalah inputnya, input layernya. Nanti outputnya apa? Outputnya itu dia bisa memberikan nilai. Kalau di sini ada berapa? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 sampai berapa? Sampai 9 katakanlah. Nah, nanti di sini namanya apa? Hidden layernya. Nah, kalau saya katakan minggu lalu input layer sama output layer itu fix. Nanti kita akan buat hidden layernya. Hidden layernya ini adalah black box yang coba kita buat gitu ya. Sebenarnya nggak black box juga ya. Nanti di sini ada arsitekturnya lagi ya. Ini yang akan kita bongkar gitu ya. Tapi nanti ketika dia masuk di output layernya di sini ya, maka dia akan memberikan nilai katakanlah probabilitas bahwa ini adalah 9 gitu ya. Kalau nilai ini paling besar nilai probabilitasnya, maka outputnya sudah benar. Gitu ya. Ini sistem besarnya. Nah, ini coba kita bongkar satu-satu ya. Tadi udah sampai mana kita? Input layer. Nah, kita sampai di sini. Nah, di sini akan ada namanya pixel ya, atau apa namanya resolusi. Nah, pixelnya di sini ada sebanyak 28 baris, ada 28 kolom. Maka kita katakan ini inputnya. Inputnya itu akan ada berapa? 28 kali 28 pixel. Tapi nanti yang dua dimensi ini akan kita bikin flat gitu ya. Akan kita ubah menjadi satu dimensi. Caranya gimana, Pak? Caranya tinggal ditarik aja gitu ya. Kita tarik sehingga nanti jumlahnya itu adalah berapa? 28 kali 28? 28 kali 28. Itu jumlahnya berapa? 784. Itu ya. 784. Itu akan menjadi inputan. Oke. Jadi sistem besarnya input layernya ada berapa? Ada 700 berapa Mas Aldi? 84 inputan gitu ya, inputnya. Outputnya ada berapa? Outputnya itu ada 9. Sorry, 10. Kok 9 sih? 10. Kenapa 10? Karena kita mulainya dari 0. 0, 1, 2 sampai 9. Jadi kalau kita gambarkan yang tadi tuh, yang di sini tadi ya. Ini adalah input layernya. Oke. Kemudian ini adalah apa? Output layernya. Oke, saya katakan bahwa input layer dan output layer itu fix. Berarti inputnya ada berapa di sini? Ada 1, ada X1, nanti ada X2 sampai berapa? Sampai X784. Sama satu lagi ada bias namanya. Gitu ya. Oke, ini biar paham dulu. Berarti input itu jumlah dari, kalau di sini jumlah dari pixelnya. Outputnya mana? Outputnya ada 10 gitu ya. Outputnya ada 10. Dari berapa? 0, 1, 2 sampai berapa? Sampai 9. Bisa dipahami ini dulu? Bisa dipahami ini? Bisa ya? Nah, yang tengahnya apa, Pak? Yang tengah namanya hidden
hidden layer. Yang tengah namanya hidden layer. Tapi sebelum ke sana, saya pengen Anda paham dulu di sini. Ya. Bisa dipahami tadi? Saya ulangi sekali lagi. Jadi nanti kita akan membuat sistem yang suka saya gambarkan seperti tadi, di mana dia punya input layer, ya, dia punya input layer, dan dia punya output layer. Dan dua layer ini dikatakan sebagai fix, gitu ya, jumlahnya fix. Ya, kalau di contoh kita ada berapa input layernya? Di contoh kita ada 784 inputan. Outputnya ada berapa? Ada 10. Nah, berarti nanti arsitekturnya gimana, Pak? Arsitekturnya tergantung dari hidden layernya. Oke, bisa nggak kita nggak pakai hidden layer, Pak? Ya bisa aja. Kalau kita nggak pakai input layer, kalau kita nggak pakai hidden layer, maka dari input layer langsung ke output layer. Maka gambarannya adalah seperti ini. Ini namanya perceptron namanya. Perceptron. Ya, inputnya berapa tadi? Ada X1, ada berapa lagi? Ada X2 sampai berapa? X784 seperti ini. Nanti ada banyak di sini. Nanti satu lagi namanya bias ya. Ini ada bias di sini. Nah, nanti di sini ada fungsi yang namanya adalah sum dan function. Outputnya ada berapa? Outputnya ada 0 gitu ya. Ada berapa? 1 sampai berapa? Sampai 9. Ini adalah arsitektur di mana tidak ada hidden layernya. Bisa dipahami? Bisa. Berarti arsitekturnya berapa, Pak? Berarti arsitekturnya adalah 784 10. Ya. Ini namanya perceptron. Berarti yang 784 itu apa? Input layernya. Oke. Yang 10 ini apa? Output layernya. Gitu ya. Ini saya bongkar sampai detail ini ya. Tapi kalau nanti menurunkan rumus-rumus seperti backpropagationnya, saya juga nggak yakin gitu ya waktunya cukup, apalagi sampai kepada CNN-nya. Tapi saya coba kasih gambaran yang detail. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekarang gimana kalau saya tambahin satu hidden layer? Kalau di sini inputnya berapa? 784, outputnya berapa? 10. Sekarang nanti ketika ngoding gimana, Pak? Nih, saya loncat ke codingannya ya. Ini antara konsep sama proof of concept saya lompat-lompat aja. Nanti ketika Anda bikin arsitekturnya supaya kelihatan nyambung gitu ya. Supaya kelihatan nyambung. Tapi ini pakai TensorFlow ya. Belum pakai apa itu namanya belum pakai PyTorch. Nah, ini dia nih. Ini dia. Ini adalah bagaimana kita mengatur sebuah arsitektur ya. Di sini berarti inputnya ini ya. Inputnya adalah 784 ya. Kemudian outputnya adalah 10 ya. Di sini dia bikin hidden layernya 64 ya. Hidden layernya adalah neuronnya. Nanti saya bahas. Oke. Yang ini paham Mas Aldi, Mas Heri, Mas Friendly dan lain-lain? Berarti berapa arsitekturnya? Hanya 784 sampai 10. Input layer langsung ke output layer, tidak ada hidden layer. Sekarang saya kembangkan lagi menjadi yang agak sedikit kompleks ya, dengan cara menambahkan satu hidden layer. Sekali lagi arsitekturnya adalah ya, apa? Ada input layer, kecepatan, input layer gitu ya. Kemudian setelah itu ada apa? Ada hidden layer gitu ya. Ada hidden layer ya. Setelah itu ada apa? Setelah itu ada output layer ya. Ada output layer. Kemudian saya katakan bahwa input layer ya, input layer dan output layer itu fix gitu ya, itu fix, udah kita tentukan dari awal. Kalau kita bilang itu dari data, itu dari data. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk kepada hidden
hidden layer. Saya nanti ketika kita bicara hidden layer ya, saya kasih di bawah aja. Ketika kita masuk hidden layer, maka yang pertama adalah ya, ketika kita masuk kepada hidden layer ya, yang pertama apa? Berapa banyak ya, berapa banyak layer yang digunakan. Gitu ya. Apa tadi? Berapa banyak layer yang digunakan? Di mana? Di hidden layer. Yang kedua, berapa banyak ya, neuron yang digunakan ya, di setiap hidden layer, di setiap layer ya, di setiap layer. Dalam kurung ini sedang bicara apa? Hidden layer. Oke, ini kayaknya udah kita bahas ketika kita bicara tentang apa? TensorFlow Playground ya. Oke, yang pertama apa tadi? Berapa banyak layer yang digunakan? Sekali lagi, layer yang di mana? Layer yang ada di hidden layer. Gunakan di hidden layer, gitu ya. Hidden layer. Yang kedua apa? Di setiap hidden layer itu berapa banyak neuron yang digunakan? Contohnya gimana, Pak? Contohnya kayak kita ketika membahas apa itu namanya TensorFlow Playground. Silahkan di sini coba dilihat ya. Oke, saya mau tanya sama mana absennya? Mas apa namanya nih? Mas Nurul. Mas Nurul Ari. Mas Nurul ya. Kalau saya bikin arsitektur seperti ini, oke. Oke, kayak gini. Hidden layernya ada berapa layer? Hidden layernya ada berapa layer? 3. Ada 3 ya. Nih, yang mana? Yang ini apa ini? Ini ada nih, saya ambil gini deh biar bisa dicoret-coret deh ya. Ini saya ambil. Ini kita lagi belajar konsepnya ya. Jadi ibaratnya saya kasih konsepnya, saya kasih proof of konsepnya. Saya kasih konsepnya, saya kasih prakteknya. Coba kita lihat, mana input layernya? Ini input layernya. Ini input layernya. Mana output layernya? Ini output layernya. Output layer gitu ya. Output layer ya. Oh, sudah 20 menit ternyata ya. Kita potong sini aja ya. Ya, stop recording.